Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, dipanjangkan umurnya. Kita mulai untuk praktikum berikutnya, masih menggunakan Android Studio. Ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi kondisi. Ya. Fungsi kondisi itu dari mulai penggunaan if ya, if-nya. Nah, contoh yang saya gunakan yaitu di sini ada kita input nama mahasiswa, program untuk input nilai. Saya inputkan nama mahasiswa, kemudian saya inputkan nilai angkanya. Ketika saya klik hasil, nanti dia akan menampilkan, sistem atau program ini akan menampilkan nilai hurufnya dapat apa, apakah dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, atau nilai E. Nah, keterangannya nanti hanya dua kondisi, yaitu keterangan lulus dan tidak lulus. Keterangan lulus diperoleh jika nilainya itu adalah nilai A, B, C. Ya, nanti kita akan lihat di logika dari penyelesaian kasus ini. Sedangkan nilai D dan E termasuk keterangannya adalah tidak lulus. Nah, ini tampilan programnya. Kita coba inputkan. Misalkan namanya Anto. Nilainya 90. Kita klik tombol hasil, maka nilai hurufnya adalah A. Keterangannya dia termasuk kategori lulus. Ya. Kita coba yang kedua. Misalkan saya coba lagi, nanti akan terclear tombolnya. Namanya Budi, nilainya 80. Saya klik tombol hasil, maka nilainya masih A. Coba misalkan Budi saya ubah menjadi 79. Saya klik hasil, nilainya sudah berubah menjadi B. Ya. Oke, kemudian saya ulangi lagi. Saya inputkan yang ketiga, misalkan Cika. Nilainya adalah 69. Saya klik tombol hasil, maka nilainya adalah C. Ya, kemudian keterangannya dia masih lulus. Saya clear lagi. Coba lagi. Namanya misalkan, kemudian nilainya adalah 59. Klik tombol hasil D, maka dia kategori tidak lulus. Ya. Kita coba lagi, namanya Elma, nilainya 35 misalnya. Kita klik hasil, nilainya E dan kategorinya tidak lulus. Nah, ini nanti programnya nanti akan kita buat seperti ini. Ya. Oke, baik, kita mulai. Ini masih sama seperti minggu lalu, kita pakai layout ya. Kita mulai, kita klik file, membuat project baru, new. Ini buka Android Studio dulu ya. Kebetulan Androidnya sudah saya buka. New project. Kita masih pakai empty activity. Namanya saya kasih nama sama ya, input nilai. Nanti dia akan jadi input nilai 2 karena sudah pernah kita gunakan yang satu. Kemudian language Java, minimum API-nya adalah 21 Android 5 Lollipop. Finish. Nah, ini mungkin nanti hanya saya untuk mendesain saja. Jadi nanti untuk codingnya nanti saya jelaskan program yang baru saja saya buat. Ya. Ini sudah ada. Kita tinggal tunggu dulu. Di sini seperti biasa ada main activity.java sama activity main.xml. Nanti kalau tampilan layoutnya untuk desainnya, saya akan ubah untuk activity main.xml-nya menggunakan layout. Ini nanti yang akan kita ubah.
Caranya seperti sebelumnya, kita klik folder res, kemudian pilih layout, ya. Kemudian activity main ini akan saya hapus dulu, ya. Tapi namanya nanti sama, activity underscore main, ya. Oke, delete anyway. Layout, klik kanan, new, layout resource file. Namanya adalah activity underscore main. Namanya harus sama, ya. Kalau ini main activity, ini activity underscore main.xml. Klik tombol OK. Nah, ini sudah. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita tinggal seperti biasa, ya. Kalau gunakan teks, ya kita tinggal drag ke bawah. Gunakan button, kita tinggal drag ke bawah, ya. Nah, ini button lagi, misalnya kita pakai teks lagi. Nah, seperti ini, ya. Untuk desain saya kira mungkin hampir sama seperti praktikum sebelumnya, ya. Kita bisa desain di sini, kita bisa tentukan fontnya, kita tinggal cari, misalkan font itu ada di size, ya. Size-nya berapa? Ini text size-nya, misalkan kita ubah menjadi 24. Nah, nanti dia otomatis akan menjadi besar, ya. Kemudian kita ubah, misalkan ada ada hint-nya, ya. Di sini misalkan saya pakai teks, kemudian pilihnya adalah plain text. Saya klik di sini, misalnya, oke, ini masih kosong, size-nya saya ubah menjadi 24. Kemudian tulisan teksnya, name-nya saya ganti kosong. Kemudian saya kasih hint itu adalah petunjuk, ya. Petunjuk, kemudian ini saya tambahkan, saya cari namanya hint, H-I-N-T, ya. Hint, misalkan ini adalah input nama, misalkan. Nah, nanti dia akan tampil di sini, ya. Oke, itu adalah cara pembuatannya. Kalau saudara masih bingung, bisa melihat video saya sebelumnya. Di situ sudah saya bahas secara komplit, ya. Sebelumnya, termasuk pada saat menghitung kemarin itu membuat menghitung data penjualan, ya. Sebelumnya yaitu video tentang data penjualan. Nah, nanti kalau saudara sudah, baru kita mulai lakukan codingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingnya. Yang pertama kita tentukan atributnya dulu, ya. Yang pertama, nama mahasiswa. Ini tidak perlu kita ubah, hanya pada teksnya kita ubah menjadi nama mahasiswa. Kemudian di sini ada lagi namanya tombol edit text. Ya, ini adalah tombol dari ini plain text, ya. Ini namanya adalah plain text. Kita kasih nama et nama, ya, edit text nama. Kemudian kita tuliskan hint-nya, kita cari hint, itu adalah input nama mahasiswa. Ini untuk mengingatkan bahwa kolom ini hanya digunakan untuk menginput nama mahasiswa. Itu ada di hint, ya. Kemudian di bawahnya, ini kelemahannya kalau kita pakai layout, kelemahannya kita tidak bisa di sebelahnya, ya, beda seperti pakai constraint. Tapi kelebihannya kita desainnya lebih cepat, karena dia dihitungnya per baris. Nilai angka, kemudian ini pakai teks yang number. Kita kasih nama et nilai. Et nama, et nilai. Kemudian ini karena button, kita kasih nama btn hasil. Di bawah saya kasih nama btn coba. Kalau sebelumnya namanya clear, ini hanya variasi, ya. Kemudian nilai huruf, teksnya kita buat menjadi angka 0, ya. Teksnya menjadi angka 0. Kemudian, nah, yang saya bedakan, kalau ini ratanya di kiri, ini untuk teks alignment-nya saya buat menjadi center. Jadi nanti dia tampilnya di tengah.
Ya, keterangan juga sama. Keterangan ini juga center, ya. Namanya saya kasih nama tvket. Ya, keterangan. Jadi penyusunan properti itu penting. Kenapa? Karena nanti pasti akan kita panggil. Ya. Itu di mata kuliah algoritma biasanya sudah dijelaskan. Jadi kita memberi nama masing-masing properti, itu penting. Fungsi yang kedua, kalau datanya banyak, itu kita mudah untuk mengingat dari nama properti yang sudah kita gunakan atau yang sudah pernah kita buat. Jadi nanti kalau jumlahnya banyak, oh ini keterangan, etket atau tvket, ini nilai huruf, berarti tv huruf misalnya. Itu nanti supaya lebih mempermudah. Berikutnya akan saya jelaskan untuk codingnya. Ini tampilannya. Yang atas paket ya, ini otomatis. Nah, yang pertama biasanya ada hanya satu Android bundle ini. Yang saya jelaskan biasanya nanti saudara akan menambahkan edit text view. Ketika diklik ini nanti otomatis import ini nggak perlu kita ketik, nanti otomatis akan ada. Edit text, ed nama. Jadi kita mengenalkan dulu, nanti ed nama, ed nilai itu termasuk edit text. Yang kedua, kita buat button, kita ketik button, nanti otomatis dia akan mengimpor button di sini. Ya. Oke, buttonnya itu adalah BT hasil dan BT coba. Ini boleh beda dengan penamaan yang ada di sini. Ini kan BTN hasil, ini kan BTN coba. Sedangkan di sini saya kasih nama BT hasil dan BT coba. Kalau sama bagaimana? Apakah boleh? Boleh. Ini saya buat beda supaya membedakan, ya, membedakan di bawahnya. Kemudian text view, kita gunakan text view. Di sini juga sama text view. Namanya tef huruf. Kalau di sini namanya adalah tv ya. Nah, ini saya kasih nama tef huruf sama tef keterangan. Kalau di sini namanya adalah tvket. Nah, ini namanya adalah tvket. Berikutnya. Ya, ini kenapa saya nggak ngetik, kalau ngetik nanti durasi videonya terlalu lama ya. Jadi nanti saudara tinggal sesuaikan untuk source code-nya sesuai dengan yang ada di sini. Ya, ketik satu persatu. Tipsnya pakai kontrol sama spasi ya, itu untuk menampilkannya. Yang pertama, et nama di atas, ed nama, itu adalah edit text dari find view by id, rid, et nama. Et nama itu yang ada di sini. Nah, ini et nama. Ya. Edt nilai. Ini yang di atas ini. Itu dari et nilai. BT hasil dari BTN hasil. BT coba dari BTN coba. Tef huruf di sini dari TV huruf. Tef keterangan dari tef keterangan. Ini jangan salah ya, ini edit text sesuai ya, ini edit text, ini button sesuai button, ini text view sesuai text view. Karena kalau salah, ya nanti akan ada keterangannya. Berikutnya, kalau sudah, kita akan buat fungsi tombol hasil. BT hasil ini diketik ya, set on click diketik, nanti ini otomatis. Nah, ini otomatis baru kita mulai ngetiknya dari sini. Yang pertama, kita akan membuat variabel bernama angka. Angka ini adalah nama variabelnya. Int itu adalah tipenya, tipe integer. 0 ini adalah nilai. Di Java, saya kira saudara sudah diajarkan ya, semester 1. Jadi, int angka sama dengan 1, artinya kita akan membuat variabel dengan nama angka. Tipe datanya adalah integer. Nilai dari variabel angka ini adalah 0. Itu nilainya. Kemudian, string angka 1. Kita membuat variabel dengan nama angka 1. Tipe datanya string. Diperoleh dari edt nilai. Ini ya, edt nilai. Nilai yang ada di sini. Get tag to string ya. Nah, angka diperoleh dari
angka yang atas ini, integer pulse in, ini dikonversi ya, jadi angka 1, ya diambil dari sini. Baru kita kondisikan, if jika angka yang ada di atas nilai angka lebih dari sama dengan 80, n, dan angka kurang dari sama dengan 100, ada dua kondisi ya, lebih dari 80 sama kurang dari 100. Kenapa kita batasi? Karena namanya human error, kadang-kadang kita nginput nilai bisa di atas 100. Jadi ini yang dapat A itu hanya 80 sampai 100. Selain itu berarti dia tidak termasuk kategori A. Selain itu apa? Ya di bawahnya, bisa di atasnya. Jadi masa kita nginput nilai maksimal 100, kadang-kadang nilainya adalah 120. Itu nggak termasuk. Maka tab huruf nilainya adalah A. Tab keterangan nilainya adalah lulus. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, else if, jika tidak, apakah angka lebih dari sama dengan 70 dan angka kurang dari 80? Jika ya, hurufnya B, keterangannya lulus. Ini sampai terakhir sama ya. Sampai terakhir sama. Ya. Yang D sama E kategorinya dia tidak lulus. Ya. Baru setelah itu kita tambahkan, yaitu namanya tombol ini ya. Kita tambahkan ini. BT coba, set on click listener. Ya. Ini seperti clear pada pertama kali ya. Praktikum kedua juga ada. Jadi nanti ketika programnya dicoba, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya. Jadi kita diminta menginput namanya misalkan Joko, nilai angkanya 79 misalnya. Kemudian kita klik hasil, nah nilainya adalah B, keterangannya lulus. Ya, ini. Oke, mungkin itu nanti tetap dipraktekkan ya. Jadi ini tentang penggunaan kondisi, ya, penggunaan kondisi. Minggu depan nanti kita akan jelaskan tentang penggunaan Google Maps ya. Gimana caranya kita menentukan nanti titik longitude sama titik latitude. Baik, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Ya, saudara tetap latihan, ya, tetap latihan mencoba dari praktikum yang ada di sini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.